Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 10 minggu ke-6 ya, belajar di rumah. Nah, kita lanjutkan materi minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada sebuah titik. Titik ini yaitu dibentuk oleh, misalnya di sini ada Y. Nah, Y itu adalah angka ya biasanya, tapi karena dia ada di sumbu Y, Ibu kasih tanda Y. Sedangkan di sini adalah X. Jadi, misalnya di sini ada titik P, maka dia koordinatnya adalah X, Y, ya enggak? Nah, kalau biasanya kalian itu pakai angka kan. Nah, di sini Ibu pakai simbol dulu untuk membedakan yang namanya koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini namanya adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Sedangkan yang satunya lagi kalau dia membicarakan koordinat kutubnya, di sini ada sebuah garis. Nah, sebuah garis. Jadi koordinat kutub itu dia menggunakan sudut yang dibentuk dari X positif. Nah, jadi titik ini membentuk sudut sebesar alfa. Nah, ini adalah panjang R-nya. Maka yang ini titik P itu punya koordinat kutub yaitu R, alfa. Nah, ini namanya adalah koordinat kutub. Koordinat kutub. Jadi kalau misalnya koordinat kartesius itu biasanya bilangan real, angka 2, 3,5 dan sebagainya. Sedangkan kalau koordinat kutub, R-nya itu adalah angka tetapi alfanya itu dia dalam bentuk sudut. Jadi satuannya adalah derajat. Nah, sekarang perhatikan di sini koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kita akan bahas rumusnya. Pertama adalah koordinat kartesius. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa koordinat kartesius itu koordinatnya adalah X, Y. Bagaimana kalau misalnya diketahui dari kutub, maka X itu bisa dicari. Kalau ini kan langsung ya bisa diperoleh X-nya berapa, Y-nya berapa. Tetapi kadang di soal itu tidak seperti itu. Nah, X itu bisa dicari dengan rumus R kali kosinus alfa. Ini kalau diketahui kutubnya. Jadi ini tuh kalau kutub dirubah ke kartesius. Sedangkan Y-nya adalah R kali sin alfa. Nah, kalau misalnya koordinat kutub P, R, alfa itu misalnya diketahuinya koordinat kartesius mau dirubah ke kutub, maka R-nya itu bisa dicari dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan alfanya itu bisa dicari dengan cara arkes. Arkes itu kebalikan, arkestan. Jadi arkestan dari Y per X, begitu ya. Oke, nantilah kita bahasnya setelah contoh soal. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Ubahlah titik A 3,3 akar 3. Ingat, lihat di dalamnya itu tidak ada derajatnya, berarti dia otomatis kartesius sudah pasti. Jadi kalau misalnya koordinatnya itu ada derajatnya, dia pasti kutub. Nah, ini kan tidak ada, berarti dia kartesius. Ubahlah titik A 3,3 akar 3 menjadi koordinat kutubnya. Disuruh diubah menjadi koordinat kutub. Jadi nanti si A-nya itu ya, si A-nya dia harus berubah. Jadi A-nya itu harus berubah menjadi R, alfa. Berarti kita harus cari siapa? Kita harus cari A-nya dulu. Jadi kalau kamu punya A 3,3 akar 3 itu harus dirubah ke dalam A R, alfa. Jadi kita cari R-nya. Berarti R, ingat ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya. R itu rumusnya kita lihat di sini. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti R itu sama dengan akar dari X-nya adalah 3 kuadrat ditambah Y-nya adalah 3 akar 3 kuadrat, begitu. Maka R-nya diperoleh akar 3 kuadrat adalah 9 ditambah 3 kuadrat adalah 9, akar 3 kuadrat adalah 3, 9 kali 3 adalah 27. Jadi R-nya sama dengan akar dari berapa tuh? 36 ya. Oke, 36, akar 36 berarti R-nya sama dengan berapa R-nya? R-nya adalah 6. Oke, R-nya adalah 6. Nah, sekarang R-nya kita sudah dapat R-nya. Sekarang kita cari siapa? Alfa. Nah, alfa itu berarti kita dari tan alfanya dulu. Tan alfa sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya adalah 3 akar 3 dibagi 3. Coret-coret. Jadi berapa? Akar 3. Tan alfanya dia akar 3. Apa? Berapa? Tan yang hasilnya akar 3 ada berapa derajat? Tan berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu tan dari 60 derajat. Jadi tan 60 derajat adalah akar 3, seperti itu. Maka diperoleh, kita pakai ini. Maka diperoleh koordinat barunya atau koordinat
kutubnya, berarti R-nya adalah 6, sedangkan alfanya adalah 60 derajat. Seperti itu ya. Itu merubah dari koordinat kartesius berubah menjadi koordinat kutub. Oke, sekarang soal yang kedua, perhatikan. Ubahlah titik B 4,30 derajat menjadi koordinat kartesius. Ini ingat, ada derajatnya, berarti dia kutub. Berarti dari B gitu 4,30 derajat dia harus dirubah ke koordinat kartesius. Berarti nanti B X, Y. Nah, kalau dari kutub ke koordinat kartesius kita butuh X. Perhatikan yang ini X ya. Nah, X itu rumusnya adalah R kali cos alpha, sedangkan Y R kali sin alpha. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berarti X-nya adalah R kali cos alpha. Nah, R-nya berapa? R-nya yang ini. Yang pertama R, ininya adalah alpha. Berarti 4 dikali kosinus 30 derajat. 4 kali kosinus 30 derajat adalah berapa? Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Tinggal kalikan 4 kali setengah yaitu 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2 akar 3, itu X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y-nya sama dengan berarti R kali sin alpha. Nah, sin alpha berarti R-nya adalah 4 kali sin alfanya adalah 30 derajat. 4 dikali sin 30 derajat adalah setengah. Hasilnya adalah 2. Maka diperoleh koordinat kutubnya yang baru adalah kutub. Ini kartesius ya. Koordinat kartesiusnya adalah X, Y. X-nya adalah 2 akar 3, Y-nya adalah 2. Diperoleh seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa belajar terus. Kalau misalnya terlalu cepat diulang-ulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.